aksi nyata calon guru penggerak angkatan 8. Yang pertama akan disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Sugi. Semoga dari materi yang kami sampaikan saat ini menjadi manfaat buat kita semua yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sebelum memulainya, saya akan membacakan satu pantun. Bilang cakep ya? Iya. Oh, maaf ya. Cara mohon berliterasi. Kurangnya ke Pangandaran. Sebelum Pak Sugi presentasi, kasih tepuk tangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak PKS Kurikulum dan Bapak Kesiswaan Dasar dan Bapak Ibu Dewan Guru SD 208 Binasari Sukabumi, dan ada tamu yang istimewa dari SDN Ibu Yanti dan Ibu Oh, Bu Ibu. Jadi semakin deg-degan saya ya. Tapi saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya dari sekolah yang sudah dijamu dengan makanan khas yang dibuat oleh Bu Hani. Mudah-mudahan bisa menambah kehusuan kita dalam materi kali ini. Oke, ada waktu 1 jam Ibu, tugasnya mudah-mudahan bisa selesai. Nanti dilanjut sama Bu Cucu juga 1 jam. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan mudah-mudahan bisa secara sederhana, jadi bisa ditangkap dengan mudah oleh Bapak Ibu tentang budaya positif. Boleh. Nah, kita awali dengan puisi dulu ya, puisi sekolah. Ini contoh puisi Junun tentang sekolah. Sekolah menjadi tempat kisah tersemi, membentuk masa depan yang tak terhingga. Tempat persahabatan, pengetahuan, dan kasih menyatu. Di sekolah kita tumbuh menjadi pribadi terbaik. Di bangku sekolah, impian bertumbuh, menjelajahi dunia dengan semangat yang membara. Kisah belajar, persahabatan yang tak terlupakan. Sekolah di tempat di mana harapan menjadi kenyataan. Baik, Bu. Nah, Bapak Ibu, kita ice breaking cuma 2 menit, satu lagi. Nah, buatlah puisi tentang sekolah kita, kirimkan ke grup sekolah. Silakan Bapak Ibu buka handphonenya. Kita ice breaking sedikit, 2 menit saja. Paragrafnya Bu Cucu yang mana ini? Mangga. Bisa bait ya, ini teh bait ya. Bisa 4 bait cukup boleh, mangga. 4 baris. 1 bait tadi 4 baris. Silakan. Mau 1 bait, 2 bait boleh. Semenit, 2 menit saja tentang sekolah kita ya. Luginasari, misalkan SDN 208 Luginasari, gimana gitu, sesuai dengan suasana isi hati Bapak Ibu. Boleh yang sudah dikirimkan ke guru. Wah, Ustaz dan udah selesai lagi soal isi gimana? Enggak, saya hanya ke Google aja. Puisi sekolah, tinggal di copy, kirim aja. Gitu aja kok repot. Sekolahku, aku sekolah di sini. Baik,
Alhamdulillah sudah ada 2. Yang lain boleh sambil mengetik ya. Boleh Bu Hani untuk membacakan puisi. Ya. Ya, sekolahku, istanaku. Walau lelah selalu melanda, tapi aku tetap bahagia. Walau sibuk menyerbu, kaulah impianku. Alhamdulillah. Jadi pembacaan puisi yang sudah diwakilkan oleh Bu Hani mudah-mudahan bisa mendorong semangat atau isi hati kita bahwa sekolah itu adalah rumah yang ke-1 kayaknya, karena seharian di sekolah gitu ya. Jadi bagaimanapun kita bisa memberikan kenyamanan di sekolah seperti rumah sendiri. Baik, next. Baik Bapak Ibu. Nah, ini materi pembahasannya yang kedua, ada 2 materi. Yang pertama adalah saya membahas mengenai konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma, disiplin, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, reposisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terus ada pengalaman yang nanti saya akan share, terus ada praktek kelompok tentang membuat keyakinan kelas, dan refleksi kelompok. Bapak Ibu, saya merasa digampar nih Bu tentang ini. Benar asli, kita ini posisi kontrol. Posisi kontrol. Saya merasa terkesima lah dengan materi ini yang disampaikan ketika saya pendidikan Bu. Ketika posisi kontrol, nanti kita akan bahas saya ternyata selama ini sudah salah melaksanakan posisi kontrol terhadap murid. Nah, nanti biar jadi penasaran, kita next materi selanjutnya. Ada 2 ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama itu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu pemahaman lama, sekarang ada pemahaman baru. Pemahaman lama itu banyak orang yang memaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung ketidaknyamanan. Nah, ternyata pemahaman baru dalam pendidikan guru penggerak disebutkan bahwa disiplin itu mardika itu jarwanya norampung lepasing pangres ing uga kuat kuasa dimandiri priaga. Mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri. Contoh sederhananya, ketika pakai helm motor, kalau aturan kan ada ya, kita harus pakai helm motor. Nah, itu disebutnya pemahaman lama. Tapi pemahaman baru adalah kenapa kita pakai helm itu agar diri kita bisa selamat. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Ada lagi Bu yang sering kita lakukan, saya modelnya yang suka lakukan. Ketika ada stopan, lampu merah, nggak ada polisi nih. Gas gitu kan, gas aja. Karena tidak ada polisi, padahal peraturannya tidak berhenti. Tapi ketika ada polisi, takut gitu seperti itu. Nah, seperti itu adalah pemahaman lama. Pemahaman barunya ketika lampu merah, ya sebaiknya kita berhenti karena itu bisa membahayakan dan mengikuti aturan. Seperti itu. Jadi disiplin positif ini adalah bukan sekedar mematuhi peraturan, tapi menumbuhkan dalam diri kita tuh adalah kesadaran diri kita seperti itu. Oke. Next. Yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Ini hukuman dan penghargaan. Menurut Dian Gosen itu ada 3 alasan motivasi seorang berbuat. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalkan anak siswa mengerjakan tugas agar tidak mendapat hukuman, itu motivasi yang kurang baik bagi siswa. Terus agar mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Sering kita laksanakan dengan reward and punishment. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Karena kenapa? Karena dari kedua motivasi ini 1 dan 2 ternyata berakibat fatal bagi anak. Nanti anak itu akan berbuat jika ada maunya, jika ada penghargaannya. Nah, yang benar aja, yang betul itu menurut Jan Gosen ada nomor 3, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi yang mereka. Nah, jadi misalkan ada siswa, anak-anak kerjakan tugas ini. Kalau tidak
tidak dikerjakan, nanti ibu dapat nanti ibu kasih hukuman. Nah, seperti itu seringkali di sekolah-sekolah diberikan seperti itu. Yang seperti itu tuh Bapak Ibu sebenarnya tidak tepat. Yang tepat adalah bagaimana menumbuhkan diri anak untuk membuat tugas itu memang saya ingin belajar seperti itu. Jadi bukan karena keterpaksaan. Nah, motivasi ketiga itu cocok untuk siswa karena akan menumbuhkan motivasi intrinsik dan berdampak secara jangka panjang. Nah ini Bapak Ibu, jangka panjang. Kalau yang nomor 1, nomor 2 itu jangka pendek. Coba aturan reward dan punishment-nya dicabut, pasti sudah tidak akan melakukan yang akan kita misalkan perintah gitu. Udah nggak ada ini nggak ada penghargaan gitu. Jadi anak-anaknya mau ngabuburit seperti itu. Oke, next. Nah ini motivasi perilaku juga ternyata berhubungan dengan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Kedua kasih sayang. Terus kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contoh, anak-anak kelas 2 SD ada yang mencuri makan di kelasnya. Misalkan siapa sih Bu? Bu Mas? Saya senang sekali kalau ngobrol sama Bu Mas tentang anak-anak kelas 2. Siapa sih Bu? Gilang seringkali mencuri makanan, mencuri susu, mencuri makanan ketika anak-anaknya keluar secara sembunyi-sembunyi. Ternyata Bu, kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Barangkali di rumahnya dia belum dikasih makan. Jadi Di rumah mah biasa justru lagi wabah di rumah. ya, apa maksudnya ini kalau kita secara teori gitu ya, bisa jadi karena belum dikasih makan sebagai kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak barangkali tidak menerima kasih sayang dari orang tuanya sehingga mencari perhatian yang lebih di kelasnya. Kalau saya salaman, ada yang mau meluk nggak? Kelas 2 ada yang mau meluk nggak? Pak, saya mau peluk Pak. Salim, peluk. Oke, boleh silakan. Ternyata banyak Bu yang butuh kasih sayang anak kelas 2 teh. Karena di rumahnya barangkali bisa orang tuanya kaku, Bu. Cium pipi, cium kening itu jarang. Nah, itu yang berdampak kepada anak-anak di sekolah. Next. Motif. Nah, ini kita games ya tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu memberikan treatment kepada anak karena atas kesalahan dia. Kalau konsekuensi itu adalah perilaku tanggung jawab lah, seperti tanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Contoh, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 saya pernah punya pernah buku 100 kali saya tidak akan terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tuh. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Tuh. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada yang hukuman? Tidak ada. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, jadi nyeket, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi karena pakai Ada hukuman atau konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan. Konsekuensi ya Konsekuensi. Next. Nah, ini jawabannya. Hukuman, nah ini konsekuensi. Ini hukuman. Ini konsekuensi. Ini ya dua ini tadi ada yang salah. Ternyata disuruh salah sepatunya warna bukan merah, terus disuruh tidak pakai sepatu, nah itu hukuman.
tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Oke, next. Sepatunya harusnya. Nah, ini dia posisi kontrol. Di budaya positif juga ada poin ketiga yaitu posisi kontrol. Ada 5 Bapak Ibu, penghukum, membuat orang bersalah, menjadi teman, ya padani banget itu mah ya. Pemantau, manajer. Kan ini gayanya. Pertanyaan kita Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang baik bagi guru? Kira-kira. Manajer. Kira-kira. Jadi teman Pak. Jadi, Teman dan monitor. oke, ada yang jadi teman. Penghukum mana deh penghukum? Penghukum. Kalau bahasanya bisa tidak dari satu posisi, misalnya beberapa posisi bisa. Bisa. Tidak hanya teman. Bisa. Penghukum ada yang posisi kontrol itu ibu ketika mengajar. Penghukum tidak ada. Pembuat orang bersalah tidak ada. Teman. Menunggu. Ini. Pemantau, monitor. Bisa. Manajer. Oke. Next. Nah, oke, kita bahas Bapak Ibu. Nah, ini posisi 5 posisi ya. Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mana sebenarnya yang paling cocok baik untuk guru itu? Kita contoh dari motivasi guru berbuat. Nah, kalau penghukum itu, guru seringkali menghardik atau menunjuk atau menyakiti, menyindir anak-anak. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awasnya ku bapak cek misalkan itu. Strawberry ku bapak. Ku bapak strawberry sokra. Guru nulis, awas menulis. Nah, misalkan itu. Hasilnya anak sebenarnya memberontak menyalahkan orang lain, berbohong dan guru. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas dan sebagainya. Nah, muridnya berkata, Bu, biarin aja nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya mengulangi kesalahan, tidak belajar. Jadi akan begitu aja terus kalau kita menjadi penghukum. Pembuat orang bersalah. Nah, guru seringkali berbuat dengan berceramah, mengatakan seharusnya mah, bapak mah kecewa. Nah, ini kan kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu teh tos capek ngajar teh. Ibu teh stres capek gitu ya. Misalkan gitu ya. Nah, ternyata anak-anak tuh berdampak kepada jadi merasa rendah diri karena merasa aku jadi ibu teh salah. Terus menjadi teman. Nah, seringkali berbuatnya gini, ayolah lakukan demi ibu. Tukarunya kaparani sok atuh enggal. Misalkan gitu. Tukarunya. Nah, anak itu hasilnya akan ketergantungan dan dampaknya adalah tidak mandiri dan ketergantungan karena kita menjadi teman. Terus pemantau. Nah, kalau pemantau ada peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi dan dampak pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sebenarnya yang paling ideal itu Bapak Ibu manajer. Jadi kalau manajer itu kita mendorong anak-anak, misalkan apa yang kita yakini nih di peraturan kelas, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus dampaknya adalah si murid bisa mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi manajer. Next. Posisi kontrol yang baik adalah manajer, di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa, saya juga lagi belajar menjadi posisi guru yang menjadi manajer. Waktu di Aceh, saya karena anaknya ini Bu, ya kalau istirahat suka ngisep ganja di Aceh. Sama saya ditampar, Pak. Jadi penghukum, Pak. Akhirnya Bu, alhamdulillah keluar Bu. Karena itu keluar traumatik dan sampai sekarang sepertinya merasakan. Ya jadi dosa iya Bu, jadi dosa jariah punya.
Tapi udah minta maaf sih pas mau pulang ke Bandung, ya bapaknya. Dan saya juga pernah ditampar oleh guru olahraga di Antapani. Pertangan tangannya karena tidak nurut, Bu. Ada 5-an, Bu, karena bangor. Si bapaknya jadi itu, Bu. Plak gitu. Sampai sekarang masih ingat. Dan saya doakan guru olahraga itu sehat selalu. Masya Allah. Jatuh hidup. Padahal dizolimi. Iya. Karena itu apa akan terkena gitu. Maka dari itu posisi kontrol itu ya, posisi kontrol itu sangat penting ya bagi kita, Bu. Baik, next. Nah, posisi kontrol selanjutnya adalah berhubungan dengan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas ini seperti peraturan Bapak Ibu atau kesepakatan bersama di kelas kita. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang ada di dalam kelas, terus terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelasnya juga menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya membentuk sebuah budaya positif dan disepakati diciptakan bersama. Nah, misalkan Bapak Ibu, ini anak-anak bikin keyakinan kelas, lalu bikin peraturannya, keyakinan kelasnya, misalkan tidak mau membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya, mengerjakan tugas, memperhatikan guru dan sebagainya. Setelah ini anak-anak akan melaksanakan keyakinannya selama 1 tahun, 2 semester. Misalkan yang dibuat oleh Bu Ai akan dilaksanakan terus, dibuat oleh bersama di kelas Bu Ai dilaksanakan terus. Nanti lama-lama akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Saya sering kali lihat ada anak pageget ke ruang PPID ya, Pak Ujang ya, Bu Wiwin. Pak, ini. Sebenarnya itu sedang mengadu. Nah, ketika mengadu, ada yang lupa mungkin dari keyakinan kelas yang sudah dia buat. Pak Gemah ngomong kasar, artinya gitu ya. Pak Gemah ngomong kasar, terus Pak Geget, ayo. Nah, beres itu Pak Geget balik deh, beres Pak Geget, beres. Oh kayaknya pakai keyakinan kelas yang sudah diterapkan kayak gitu. Dan itu berdampak sekali. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas, dan menurut saya ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan bisa dibikin, mudah-mudahan bisa ditempel juga nanti di kelasnya masing-masing. Ini contoh aja Bapak Ibu, misalkan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, merasa aman. Kelas 5 bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati dan sebagainya. Nah, kalau kelas 7 ini bisa disingkat 3 poin utama: hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ya. Contoh misalkan selalu bersikap positif. Nah, misalkan ketika ada siswa kelas 5 yang tidak bersikap positif, nanti ditanya, kamu kan kemarin kita bikin keyakinan kelas nih bareng-bareng, ingat nggak? Oh ingat Pak, harus bersikap positif ya. Oh iya, maaf Pak, dan sebagainya. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas. Saya mikir Bu, keyakinan kelasnya seperti kalau di dalam Islam ada Al-Quran. Jadi di Al-Quran misalkan saya meyakini bahwa zina itu nggak boleh misalkan ya, zina itu nggak boleh. Nah saya yakin bahwa zina itu nggak boleh, makanya saya tidak melakukan. Nah sama seperti ini juga, ketika kita meyakini untuk bersikap positif, nanti anak-anak tidak akan melakukan. Oke, next. Nah ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Nah itu makna utamanya. Terus mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Contoh. Oke, next. Nah ini ya. Misalkan ada sebuah permasalahan, misalkan ada anak yang melakukan kesalahan. Yang pertama adalah dilakukan secara menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan salah itu dia Bu di namanya bukan di jampean ya. Tenang, gitulah istilah namanya.
stabil kan. Stabil, tenang ya, tenang. Jangan dibuat anak merasa bersalah. Kalem, cek kalem. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini, dan seperti itu. Terus yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu coret-coret tembok, misalkan gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini Bu. Ini tuh divalidasi tindakan ini adalah menanyakan tentang adakah cara yang paling efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan ini adalah kebutuhan dasar yang 5 tadi teh Bu. Misalkan tentang kurangnya kasih sayang. Nah, anak-anak yang kurang kasih sayang biasanya kan cari perhatian. Nah, kita validasi di situ. Nah, yang ketiga, ayo keyakinan apa di kelas yang kita sepakati seperti itu. Jadi balik lagi nanti ujungnya ke keyakinan kelas yang kita buat. Next. Nah, ini contoh satu ya. Membuat siswa terjatuh, namanya Viola. Pada suatu hari dia menjahili atau membuli secara fisik pada temannya, menarik kursi dan sebagainya. Viola melakukannya karena meluapkan kesalahan pada hatinya sendiri. Ternyata setelah divalidasi, ternyata Viola melakukannya karena kekurangan kebutuhan dasar kasih sayang, cari perhatian. Next. Nah, misalkan ini nggak bisa di print ya? Oh ya, nggak bisa, nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa. Next aja. Nah, ini kasus 1 skenario segitiga restitusinya. Nah, ini menstabilkan identitas dulu Bu. Viola, gimana kabarnya? Baik. Kenapa tahu nggak Viola Bapak panggil? Oh, saya Pak, katanya ada info ada murid yang jahil. Ditanya dulu gitu ya. Terus divalidasi tindakan. Baik Viola, di sini Bapak bukan mencari siapa yang salah. Lalu sebenarnya alasan kamu tuh menarik apa? Seperti itu. Jadi ditanya dulu, tenang, jangan langsung disalahin gitu ya, atau lagi di strawberry gitu lah. Terus setelah divalidasi baru tuh menanyakan keyakinan. Viola, inget tuh keyakinan atau dibuat sama kita. Oh inget Pak, tentang menghormati dan menghargai teman. Nah, setelah ini Bu, ada cara menumbuhkan budaya positifnya. Kamu udah tahu salah, udah katanya. Terus apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya Pak, saya mau minta maaf deh Pak. Minta maaf. Setelah minta maaf apa? Nah, itu semakin lama akan menumbuhkan budaya positif bagi anak. Next. Ini videonya ketika wawancara, cuman tidak bisa diplay, nggak apa-apa. Pakai mouse bisa? Pakai mouse. Next saja ya. Nah, ini dia. Ini Bu, kita coba menelaah di kasusnya. Misalkan contoh sensasi Vivi dan Natali ya. Jadi bisa dibacakan oleh Pak Ustadz Dani. Sini aja itu aja. Oh kurang mata. Matanya rada minus. Iya tuh Pak. Yang mana yang dari atas ceritanya? Kasus 1. Guru matematika Natali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali, bukan Natali Holzer ya. Karena ini lagi viral. Mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak dikerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Stop Pak. Saya stop. Satu paragraf. Ini lagi Pak. Pak Ustadz. Siap. Ada di ini kalimat apa sih? Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bu Bapak Kepala Sekolah. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Teman. Next Pak.
Paragraf kedua. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki kesalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Ya, lanjut lagi. Paragraf ketiga. Lanjut, Pak. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu, di paragraf kedua ini kita sudah menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas dulu, menanyakan apakah bersedia memperbaiki masalah yang ada. Terus sudah distabilkan identitas, validasi tindakan. Benar nggak kamu teh salah? Oh ya. Terus yang ketiga ini adalah solusinya, memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan bukan dari guru ternyata, dari siswa sendiri. Ayo kamu mau apa atas kesalahan kamu? Kata Natali dan Pipi teh, ya udah Bu, aku bade ngirim email dan nuhunkeun hapunten ke Ibu Eni. Jadi menyadari kesalahan itu didorongnya oleh kita, tapi yang mengeluarkan ataupun menggagas aku mau memperbaiki kesalahan adalah dari diri sendiri. Next. Iya, ini jadi. Nah, ini next aja. Nah, ini Pajar. Si Pajar di rumah euy. Yang kasus 1 tadi guru sudah menerapkan posisi manajer. Yang Ibu Santi. Kalau Bu Eni posisinya teman. Ketika Bu Eni sudah menjadi posisi teman, masalahnya terselesaikan tidak? Ternyata tidak. Tapi ketika Bu Santi jadi menganggap sepele. Oke, kasus ketiga. Saya kasih dulu Fajar Om Fajar. Sudah tertidur. Jadi Bu, di Cina itu ada waktu untuk tidur siang-siang teh. Karena iya, tidur itu adalah kebutuhan dasar di Cina itu. Termasuk kita sekarang itu ya, habis makan kue tiaw itu ya Allah. Tuh. Karena kebutuhan dasar. Jadi kalau kebutuhan dasarnya terganggu, ketika ada lingkungan luar yang mempengaruhi, kamu ada ini nyambung. Nah ini cerita Ibu Dani. Siapa yang mau membacakan? Ada yang mau bersedia mau membacakan? Saya lagi. Dicak boleh dicak. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Ya. Lanjut Pak Sugeng. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh-acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana
Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengejarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Pernah nggak ibu dapat anak seperti ini? Pernah. Pernahnya. Si Fajar, si Fajar ya. Sering kali seperti ini. Oke, posisi kontrol oleh Ibu Dani apa Bapak Ibu? Apa? Teman? Teman di mana? Kalimat mana? Itu tidak kasihan. Ini ya? Tidak kasihan sama ibu. Pengaruhnya ke ibu. Tidak kasihan sama ibu. Ibu capek-capek terus ngulang. Mengajarkan. Seperti itu. Terus apa lagi Bu? Posisi kontrol apa? Membuat anak merasa bersalah. Di kalimat mana Bu Cu? Kamu tidak kasihan sama ibu, ibu sudah capek pengen kamu. Oh ya, membuat anak merasa bersalah. Ya betul. Ya, jadi teman dan membuat anak merasa bersalah. Akhirnya si Fajar pun dia membisu. Masalahnya terselesaikan tidak? Tidak. Karena posisi kontrol yang sudah kita laksanakan salah ternyata. Oke. Sebaiknya gimana Bu? Ketika ada kasus si Fajar nih ya, si Fajar teh tidur-tiduran, acuh tak acuh pas pelajaran teh. Pas maju ke depan, malas-malasan. Kalau kita menjadi posisi manajer, apa yang kita lakukan? Memberi selimut. Dipanggil. Dipanggil. Dipanggil dulu pertamanya, dilanjutkan identitasnya. Iya. Sudah ditanyakan, ditanya Fajar teh kumaha? Latar belakangnya gimana? Latar belakangnya gimana? Ternyata misalkan si Fajar itu belum tidur dari rumah. Apa eta masalah teh gitu. Kalau gitu kita bisa nyalahin anak tuh. Tidak, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kasus Fajar ini ya mudah-mudahan menginspirasi. Saya kelas 3 SMA. Guru saya yang sama kasusnya kayak gini namanya Ibu Leni, guru kimia. Setelah pulang sekolah jam 2 siang itu ada les tambahan pelajaran kimia. Saya duduk di depan. Bu Leni kayak Pasuki menerangkan kayak gitu. Karena saya kecapean, saya tidur. Kayak Fajar. Jadi saya posisinya seperti Fajar. Sampai sekarang saya berkesan dengan Bu Leni, berteman dalam Facebook dan selalu berkomunikasi. Ketika saya tidur, teman-teman nyurakan, bilang jahe, raja es, tumor, tukang molor. Guru teh, ngabelaan, dan tambahan teh, ame mana pinter jahe, kalian lagi nyebutan nih, jahe. Tapi saya tidak ada. Yang bilang siapa? Teman-teman, karena SMA, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bu Leni? Kata teman saya, karena saya tidak sadar, karena saya tidur. Apa yang kamu lakukan itu tidak menyelesaikan masalah bagi kelas ini, termasuk bagi Dani. Dani pun nggak akan jadi pintar. Nanti bangunnya itu karena kurang tidur atau lungu, nggak sadar, bahkan dia pusing, bisa jadi nggak ke sakit. Antepin, cegul ini nanti. Asli tuh Pak. Sampai pulang jam 3:30. Tahu-tahu udah sepi sekolah itu. Asli, tinggal saya dengan Bu Leni. Yang bisa itu boleh. Asli Pak. Nya bisa. Alhamdulillah. Sampai dan terus les tambahan. Saya bangun, teman-teman di luar, wah cita kakak minta ampun. Tapi sekarang masih ingat ya. Dan lekat setiap ada reuni ataupun acara alumni, si jahe itu melegenda. Tapi ya ini nih Kalau kita di video di apa-apa. Kevin pun yang saya nikmati ya dari pernyataan Bu Leni itu, adalah dan itu capek. Aku tadi pelajaran olahraga, terus ada kegiatan donor darah. Saya udah makan kenyang, plus dengar suara ibu nyaman, tidur. cigara suaranya jika Bu Ani ya dia nyaman gitu Ya, ibu bapak kalau nggak percaya, dalam pertemanan Facebook saya ada namanya Leni Wisnawa yang menjadi inspiring gitu ya. Bu, maaf saya mengecewakan ibu ya, karena saya di bibirnya ada tai kotok, saya menyusun kata-kata supaya ibu enggak,
justru ibu mah seneng daripada ada murid ongkong ngisi absen tapi tidak hadir. Dani hadir walaupun kesadaran Dani tidak hadir. Mudah-mudahan materi itu bisa masuk ke dalam otak bawah sadar Dani. Sebab yang hadir itu tidak hanya otak sadar Dani, otak bawah sadar Dani. Bu, saya tidur pakai otak saya. Udah ya, pulang setengah 4 sholat. Informasi yang saya tahu si Ibu Leni Lisnawati itu dia menjadi salah satu guru terbaik tingkat nasional, bahkan dapat beasiswa sekolah di Australia. Nah, luar biasa. Dan itu tidak bisa saya praktekkan ketika saya jadi guru. Benar. Tapi ilmu gue ini kayaknya ngalir terus dalam daripada dia. Mata di pos wae. Ya itu apa yang tidurnya? Itu disebutnya berarti ini apa, amal jariah yang mengalir Inspiring. jadi guru mah sudah dekat dengan surga insya Allah. Karena mau nulisnya Ibu Dani, Ya. ini salah. Saya yang jadi pajar. Ini dari sana ini dari tugas LMS di surga. Bukan Bu Heni saya sengaja enggak. Alasan kesini. Bukan Ibu Dani bukan. Iya. Baik, Bapak Ibu kita bahas. Kalau kita jadi guru, terima kasih ya Pak Ustadz tadi. Sama-sama. Kalau kita jadi guru dan kita menjadi posisinya manajer, apa yang kita lakukan? Pertama kita ingat keyakinan kelasnya. Kalau anak tidur berarti keyakinannya kelasnya apa? Ya tidak Yang mengikuti belajar. Keyakinan yang kelas yang dibuat memperhatikan guru, mengikuti belajar dan sebagainya. Dan Fajar kan tidak melakukan keyakinan kelasnya. Nah, jadi distabilkan, Fajar ingat nggak keyakinan kelas tentang memperhatikan guru dan sebagainya. Oh iya Bu, besok mah saya mau memperhatikan kela-kela. Sebenarnya pas divalidasi kamu teh kunaon? Saya begadang Bu, bantuin Bapak ke pasar dan sebagainya. Waktu itu wawancara PPDB ada Bu, anak kelas 1 bangun subuh, pulangnya tidurnya malam juga. Ya, Bu saja ya. Saya ketiduran capek bantuin Bapak di pasar. Oh gitu. Baru dikasih di cross check dan sebagainya. Bisa nggak Fajar nggak bantu diatur-atur lagi, jangan sampai ngantuk. Bisa Bu. Mudah-mudahan Enjing biasa memperhatikannya. Nah itu selesai masalahnya. Tapi kalau kita posisinya ini, wah Fajar tekarunya ke Ibu. Besok gimana Bu? Itu tuh seperti itu. Oke, next. Ada. Ini kasus 4. Nah ini kasus 4. Next aja ya Pak. Oke, ayo kita praktek. Ada waktu 15 menit lagi. Next. Oke, prakteknya membuat keyakinan kelas ya. Jadi prosedurnya pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk mencurahkan isi hatinya tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat masukan-masukannya. Apa aja nih yang mau kita atur bersama-sama di kelas kita teh. Terus susunlah keyakinan kelas. Jadi Bu, peraturan sama keyakinan kelasnya benten pami peraturan mah misalkan dilarang coret-coret tembok. Nah kalau keyakinan kelasnya menjaga jadi sebenarnya peraturan tuh kesannya ke kalimat negatif, jangan dilarang seperti itu ya. Nah kalau keyakinan kelas itu kalimat positif. Nah kalau menurut ilmu psikologi, anak-anak itu lebih cenderung enak ke kalimat positif daripada dilarang, jangan, nggak boleh. Otak bawah sadarnya gitu. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau otak tuh nerima responnya kayak yang nolak gitu. Tapi kalau berjalanlah di kelas atau koridor, itu mau. Oke, next. Oke, next aja. Nah, yuk kita simulasi, ada 10 menit lagi. Pilih satu orang menjadi guru, sementara peserta lain menjadi murid. Ada yang bersedia mau menjadi guru, Bapak Ibu? Ini coba kita simulasi pura-pura jadi murid semuanya, dan ada yang mau menjadi guru. Ada yang mau bersedia?
Yang lain. Bu Eni mau? Ada? Bu Haji kayaknya mau. Yang lain. Bu Haji, badai mau? Ayo. Pak Geget, oke Pak Geget. Nah, saya. Oke, siap. Bismillah. So, coba ya simulasi. Anggap Jadi, kita bebas aja ya? Ya. Oke, anak-anak yang hebat dan baik hati, kita belajar sama Bapak ya. Coba perhatikan, jangan main HP semuanya. Ya, itu yang pakai laptop, perhatikan. Itu posisi kontrol guru sebagai apa itu berarti? Sebagai apa ya? Manajer. Sebagai manajer. Haji umum nggak boleh. Dikumpulin dulu Pak Ustadz peraturan-peraturan yang mau Kita dilaksanakan. bikin kesepakatan anak-anak supaya kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya nyaman bagi Bapak juga nyaman bagi kita semuanya ya. Seperti itu. Silakan. Apa pertama? Coba ada ide enggak? Di kelas jangan ngobrol. Tuh dari maaf ya Bu Hani. Enggak apa-apa. Nama saja. Sebut nama saja. Dari Hani ada pertama kita di kelas jangan ngobrol ketika belajar. Tepuk tangan buat Hani ya. Luar biasa. Apalagi yang lainnya? Oke Pak. Saya Pak. Oke. Boleh makan di kelas. Boleh makan? Tidak boleh Oh makan di kelas, iya, Pak. tidak boleh makan di kelas. Sepakat? Sepakat. Ya. Tadi setelah Ibu ya. Jangan ribut. Jangan ngobrol itu. Ya, Mak. Berarti nanti kita tanda tanya ya kalau ngobrol kira-kira. Iya, ini peraturan nanti keyakinannya. Satu lagi. Perhatikan dulu jika sedang menjelaskan. Nah, perhatikan. Jangan makan di kelas. Jangan makan di kelas saat belajar. Ada yang suka makan permen karet, ya, suka makan permen loli, pengalaman. Dan yang ketiganya, Bu Wiwin tanya boleh? tadi perhatikan guru ketika ya 3 aja ya, kata sutradaranya 3 aja. Kita sepakati Sedang apa? Ini adalah kesepakatan kita ketika nanti kegiatan belajar mengajar di kelas kita. Bagaimana disepakati? Ya. Mudah-mudahan dengan peraturan ini, kesepakatan ini ya, kita semua bisa memperbaiki kualitas kegiatan belajar mengajar kita ya. Pertama, jangan ngobrol di kelas ketika kegiatan belajar mengajar, kecuali memang kalau kegiatannya diskusi ya harus ngobrol, nggak mungkin kegiatannya berkelompok atau diskusi tidak ngobrol ya. Yang kedua, jangan makan di kelas atau minum. Kalau memang waktunya istirahat ya silahkan saja. Yang ketiga, alangkah baiknya perhatikan guru ketika sedang diterangkan atau dijelaskan. Seperti itu. Tersebut dirubah jadi keyakinan kelas. Ini kan peraturan. Nah, sekarang dirubah jadi keyakinan kelas. Kata-katanya Kalimatnya diganti. diganti Jadi jadi keyakinan kelas. Kalau jangan ngobrol di kelas berarti Kalimat perintah itu. iya, negatif itu kan negatif, jangan. alangkah baiknya Nah, tadi alangkah baiknya. di kelas jangan ngobrol. Alangkah baiknya. Alangkah baiknya di kelas jangan lagi. Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban ya. Jadi tertib berbicara ya, jangan ngobrol. Kedua, Pak Guru yang kedua. Yang kedua, jangan makan di kelas supaya jadi keyakinan. Makan, minum, boleh makan dan minum setelah di waktu istirahat. Boleh makan
dan minum pada saat jam istirahat. Kalau di luar jam istirahat, berarti kalian atau kita semua lagi kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ini sudah kalimat keyakinan ya. Memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan atau memberikan materi. Seperti itu Pak Uki, walaupun apa adanya, Ya. nggak ada yang ngacu bahwa Terima kasih. sama. Tepuk tangan buat Pak Ustadz Dani, Bapak Ibu. Atur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami. Nah ini salah satu contoh simulasi ketika nanti kita membuat keyakinan kelas di kelas kita. Mau PAI, wali kelas ataupun PJOK kita bikin seperti itu keyakinan kelasnya. Kan kalau misalkan workshop kan suka ditanya ya Bu ya. Ayo kesepakatannya apa? Boleh main handphone nggak? Kata pemateri teh. Boleh Pak kalau perlu aja. Oke. Boleh sambil makan nggak? Boleh. Dan itu kita patuhi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini di awal-awal 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan itu pasti banyak melakukan kesalahan anak-anak. Tapi lama-lama mereka akan terbiasa dan akan terpatri dalam dirinya untuk keyakinan kelas. Seperti itu. Apakah kita itu kan juga konsekuensinya adekan misalnya? Konsekuensi Misalnya jika Ada yang dilanggar. jika yang melanggar, kita serahkan juga ke anak-anak konsekuensinya apa biar dia yang menentukan juga mungkin dia iya enak bisa, seperti itu juga bisa. Kalau misalnya ada yang ngobrol, apa Ya bisa. ngasih apa? jangan uang ya. Jangan. Nggak boleh. Infak. Tapi jangan cenderung ke hukuman. Jadi kalau misalkan konsekuensinya misalkan anak-anak tidak tertib di kelas, konsekuensinya apa? Nanti Bu Hani misalkan nanya ke si anak yang ribut misalkan ya. Nah dia sendiri nanti yang mengungkapkan konsekuensinya. Jadi kesadarannya. Ya Bu maaf Bu gitu. Jadi diingatkan lagi. Diingatkan Kalau lagi. kembali ke keyakinan kelasnya gitu apa yang diyakini. Iya. Oke. Next, atus 5 menit deh. Ini Bu. Refleksi. Ya. Baik, nah ini refleksi terakhir Bapak Ibu sebelum atur nuhun. Jadi refleksinya ini ya, budaya positif itu ternyata sebuah proses dan tidak bisa instan. Dimulai dari peraturan kelas yang kita ubah jadi keyakinan kelas, namun kata agama mah kitabnya gitu ya, kitabnya gitu ya. Terus ke lingkungan positif, lama-lama lingkungan akan semakin positif ya. Dari kelas pageget misalkan lingkungannya sudah positif, nanti ke budaya positif, ke pembiasaan. Jadi kalau anak misalkan tidak membuang sampah sembarangan itu, mereka meyakini bahwa kelas itu oh jangan, harus menjaga kebersihan. Nah makin lama dia menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan, nanti akan menjadi budaya positif yang akan dia patri dan dia akan bawa sampai dia meninggal. Bayangin Bapak Ibu, sebuah amal jariah yang luar biasa ketika kita menanamkan budaya positif yang baik ke anak. Apalagi anak kita tuh ada 28 misalkan, 28 karakternya terus kita bentuk dengan budaya positif, terus mereka lakuin atas yang kita drill, kita tanamkan. Insya Allah mudah-mudahan semua yang kita lakuin itu menjadi amal dan baru jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sebaliknya, ketika kita berbuat salah ataupun sikap kita, perlakuan kita tidak tepat kepada anak-anak, dan itu menjadi bumerang bagi kita. Saya ingat guru agama juga waktu di SD, guru agama namanya Bu Yati namanya. Yati. Ya, benar Bu, guru agama di Antapani Geriba 14, nama 256. Sugi maju, tulisin Batak, kelas 3 SD Bu, tulis Batak di papan tulis. Waktu mau ke istirahat Bu, setengah jam jadi Batak.
Saya teh nggak bisa nulis Bu. Sampai ke istirahat teh setengah jam. Terus kayak gitu kamu dah. Saya teh minta bantuan ke teman. Si ibu di dia dah. Ayo temannya nggak ngasih tahu udah diawasi tuh sampai istirahat nak. Untuk terkompak. Udah. Kiwe Bu dah. Gunung kiwe terus Bu. Coba. Aduh ya Allah, sedih bisa. Ya, enggak apa. Berarti dendam ke Bu Yati. Bu Yati. Bukan Bu Yati ini, Bu Yati. Bu Yati itu guru agama. Astagfirullah. Nah itu dia menjadi bumerang dan menjadi amal jariah. Oke, karena ini Ya. refleksi ya. 5 menit lagi, mangga. Sedikit saja, Ya. karena saya guru agama juga. Ini apa yang disampaikan Pak Sugi kan sebenarnya bukan hanya refleksi guru, tapi refleksi kehidupan. Contohnya, kita sebagai makhluk hidup, saya ingat syairnya Chrisye yang lagunya Jika Surga dan Neraka Tak Ada. Ya. Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya, atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga? Ya, itu kan bagian dari Allah menciptakan kita gitu ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Bab, itu akan menjadi pertanyaan bagi hati nurani kita yang paling dalam. Ini Pak keyakinan. Iya, keyakinan kita. Iya. Sigana lamun surga jeung neraka nggak ada. Kita nggak yakin. Sholat oge teu ka surga, nanti sholat teka neraka gitu ya. Terus jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Jadi nggak ada untung rugi lah istilahnya kalau memang bisakah kita semua benar-benar sujud? Jadi taat kepada Allah itu ya sujud itu harus bukan karena ingin surganya, takut dengan nerakanya, tapi karena sungguh-sungguh. Karena Allah memang pantas untuk disembah. Karena Allah memang pantas untuk dipuja. Dan itu luar biasa ya, tugas sebenarnya bagian tadi ya sebenarnya mah di slide motivasi itu saya muncul kalimat ini tuh. Jadi saya sebagai guru agama terus ketika ibu kepala bilang kapan ikut CGP, kapan ikut apa tadi teh yang guru yang di atas 50 tahun itu PP. Karena nama saya Dani ya. Dani itu dari Nina itu niat, bukan dari Nini. Karena apa kamu jadi CGP itu? Ya, itu memperbaiki niat dulu gitu ya. Benar-benar tulus atau memang ada maksud dan tujuan karena belum dapat PPG atau apa gitu ya, bisa jadi gitu ya. Terus ya terakhir Pak Ugi, jadi guru sekolah dasar itu benar-benar harus mengajarkan ikhlas tanpa batas, walaupun memang dengan segala kewajaran yang kita miliki. Terima kasih. Luar biasa. Refleksi yang luar biasa dan diakhiri dengan luar biasa oleh Pak Ustadz Dani. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tiasa sakedik nyoel hati Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu hebat. Tutup. Ya Bapak Ibu, sungguh luar biasa ya materi hari ini tentang budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Sugi ada sedikit yang membekas di pikiran kita dan hati kita gitu. Karena kalau sudah nyambung itu insya Allah sana juga akan berjalan dengan nyaman gitu ya Bu ya. Nah mudah-mudahan yang disampaikan Pak Sugi bermanfaat buat kita semua ya Bu ya, dan kita bisa mengaplikasikannya di sekolah kita seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugi karena telah mengajak saya diskusi tentang kesalahan saya, dan saya tidak akan mengulanginya, dan saya akan memberitahu teman-teman tidak boleh membuli teman-teman. Halo Bu Ai. Bu Ai, kemarin kan tentang budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif terus ada tentang segitiga restitusi, keyakinan kelas, terus ada 5 posisi kontrol guru, manajer, penghukum dan sebagainya. Terus ada kebutuhan dasar si anak, yang kebutuhan dasar
makan, kasih sayang dan kesenangan, kebebasan. Nah, itu tuh kan untuk menciptakan budaya positif si anak. Nah, dari semua rangkaian itu apa yang Ibu dapatkan? Enggak. Oh iya, dari pemaparan Pak Sugih kemarin sebenarnya kita banyak mengetahui kesalahan kita sebagai guru. Banyak yang kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, dengan adanya pemaparan kemarin kita tahu di mana kita berada, terus apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk anak supaya kebutuhan anak itu terpenuhi. Dan kita juga menjadi guru yang terbaik, maksudnya bisa menjadi manajer, karena selama ini kadang saya menjadi teman, menjadi pemantau, kadang membuat anak merasa bersalah juga, itu kesalahan saya. Tapi dengan adanya kemarin, saya berarti introspeksi untuk memperbaiki diri supaya lebih baik lagi, sesuai lagi dengan tugas kita sebagai pendidik ya. Jadi jangan sampai membuat anak merasa bersalah. Jadi supaya anak melakukan itu dengan kesadaran diri sendiri, supaya anak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Terima kasih Bu Ai. Sama-sama.